dari kelompok 10, saya Diana Sari. Saya Udin Nayla Putri. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Ukuran letak desil, kuartil, dan persentil data tunggal. Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan bagian mana data tersebut terletak dengan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Ukuran letak ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, definisi kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya, sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Berikut adalah gambar diagram kuartil yang teman-teman bisa pahami, yaitu di sini ada garis di mana sebelah kanan itu adalah pengamatan tertinggi dan sebelah kiri adalah pengamatan terendah. Garis ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama dengan masing-masing bagian 1/4 bagian. Nah, di sini didapatkan 3 gugus bagian kuartil, yaitu Q1 kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengahnya, dan Q3 adalah kuartil atas. Untuk menentukan kuartil, yaitu yang pertama adalah menyusun data sesuai dengan nilainya terlebih dahulu, kemudian menentukan letak kuartilnya, dan yang ketiga adalah tentukan nilai dari kuartil tersebut. Dengan rumus QI sama dengan 1/4 dikali dalam kurung N plus 1, di mana QI ini adalah kuartil ke I-nya ini adalah 1, 2, dan 3, N-nya ini adalah jumlah data. Di sini ada contoh, namun sebelumnya perlu diingat bahwa jika letak kuartil ke I yang diperoleh bukan nilai asli, ya jadi bukan hasilnya nggak ada komanya, yaitu hasilnya adalah 1, 2, dan seterusnya, maka untuk menentukan nilai diperlukan pendekatan interpolasi linear. Jika nilainya itu adalah koma-komaan, ya, maka kuartil yang terletak pada nilai urutan antara K dan K plus 1, di mana D ini adalah bagian desimalnya dari nilai urutan tersebut, maka nilai kuartilnya adalah nilai QK sama dengan XK plus D dikali dalam kurung XK plus 1 dikurang XK. Nah, berikut adalah contohnya. Tentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini, yaitu 70, 80, 35, 40, 25, 95, 91, 50, 61, dan 88. Nah, cara menjawabnya adalah urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, dan 95. Nah, 25 ini sebagai X1, 35 sebagai X2, 40 sebagai X3, dan seterusnya hingga 95 sebagai X10. Nah, cara mencari letak kuartil 1 yaitu sama dengan Q1 sama dengan 1/4 dikali dalam kurung N plus 1. Sama dengan 1/4, N-nya adalah banyak data, yaitu 10. Maka 10 plus 1 sama dengan 1/4, 10 plus 1 sama dengan 11, sama dengan 11/4. Nah, 11/4 ini sama dengan 2,45. Nah, hasilnya adalah koma ya, bukan nilai asli. Maka K-nya ini 2 dan desimalnya adalah 0,45. Sesuai syarat yang tadi, nilai QK sama dengan XK plus D dikali dalam kurung XK plus 1 dikurang XK. Maka Q1-nya ini adalah sama dengan X. K-nya ini adalah 2, jadi X2 ditambah desimal adalah 0,45, tambah 0,45 dikali dalam kurung XK plus 1, 2 plus 1 sama dengan X3 dikurang XK atau X2 sama dengan X2 adalah ini 35 dan tambah 0,45 dikali dalam kurung 40 dikurang 35. Nah, sama dengan 35 ditambah 0,45 dikali 5 sama dengan 35 ditambah 2,25 sama dengan 37,25.
Nah, di sini letak kuartil 2-nya ini sama seperti yang tadi, cuma bedanya jika yang tadi adalah 1/4, di sini kita memakai 2/4, di mana 2/4 dikali dalam kurung N plus 1 sama dengan 2/4 dikali dalam kurung 10 plus 1 sama dengan 2/4 dikali 11 sama dengan 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Nah, ini hasilnya sama ya, bukan nilai asli. Maka K-nya ini adalah 5 dan D-nya ini 0,45. Maka Q2 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali dalam kurung X5 plus 1 atau X6 kurang X5 sama dengan 61 ditambah 0,5 kali 70 kurang 61 sama dengan 61 ditambah 0,5 dikali 9 sama dengan 61 ditambah 4,5 sama dengan 65,5. Nah, letak kuartil 3 yaitu 3/4 kali dalam kurung N plus 1 sama dengan 3/4 dikali dalam kurung 10 plus 1 sama dengan 3/4 dikali 11 sama dengan 33 dibagi 4 atau 33/4 itu sama dengan 8,25. Hasilnya sama, bukan nilai asli, melainkan hasil koma. Maka K ini adalah 8, D-nya ini adalah 0,25. Maka Q2 sama dengan X8 ditambah 0,25 dikali dalam kurung X9 dikurang X8 sama dengan 88 ditambah 0,25 dikali dalam kurung 91 dikurang 88 sama dengan 88 ditambah 0,25 dikali 3 sama dengan 88 tambah 0,75 sama dengan 88,75. Halo semuanya, saya Audrey Naila Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10N. Rumusnya adalah DI sama dengan data ke I per 10 dikali N ditambah 1, di mana DI adalah desil ke I dan I adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan N adalah jumlah data. Jika nilai desil terletak pada nilai urutan antara K dan K ditambah 1, di mana D adalah bagian desimal dari nilai urutan tersebut, maka nilai desilnya adalah nilai DK sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurang XK. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi, carilah nilai dari desil ke-6 D6 dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung pada toko Gramedia. Datanya adalah sebagai berikut, 13, 14, 17, 23, 9, 10, dan seterusnya. Pertama, kita jawabnya dengan cara kita urutin datanya dulu dari yang kecil ke yang terbesar. Jadi, data pertama itu yang terkecil disebut X1, data kedua itu X2, dan seterusnya. Jadi, kita langsung aja masukin ke dalam rumusnya itu letak desil 6. Data ke I per 10, N ditambah 1. Data ke I yaitu I itu adalah yang dicari, yaitu 6. Jadi data ke 6 per 10, N-nya jumlah datanya itu 20 ditambah 1. Jadi data ke 6 per 10, 20 ditambah 1. Jadi 6 per 10, 21. Jadi 6 dikali 21, 126 per 10. Hasilnya adalah 12,6. Maka K-nya itu 12 dan D-nya itu 0,6. Langsung aja kita masukin ke rumus yang nilai DK sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurang XK. Jadi XK-nya itu adalah, K-nya kan 12, jadi X12 ditambah D, D-nya itu kan 0,6. Dikali XK ditambah 1, K ditambah 1 jadinya 13, jadi X13 dikurang XK. K-nya 12, jadi dikurang X12. Jadi 25 ditambah 0,6 dikali 2. 2 dari mana? Dari 27 dikurang 25. 27 kurang 25 itu dari mana? Jadi X13, kita lihat dulu X13 itu nominalnya berapa? X13 itu nominalnya 27 dan X12 itu nominalnya 25. Jadi 25 ditambah 0,6 dikali 27 dikurang 25. Jadi 25 ditambah 0,6 dikali 2. Jadi 25 ditambah 1,2 hasilnya.
Oke teman-teman, jadi kita sekarang ke persentil. Jadi persentil itu adalah apabila suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, didapat 99 pembagi dan setiap pembagi disebut persentil. Rumusnya adalah PI sama dengan data ke I per 100 dikali N ditambah 1, di mana PI itu adalah persentil ke I, dan I itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika angka yang diperoleh dari penentuan letak persentil ke I bukan bilangan asli, maka untuk menentukan nilai persentil diperlukan pendekatan interpolasi linier sebagai berikut. Nilai DK sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurang XK. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi, contoh soal yang pertama yaitu tentukan letak P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut ini. 35, 40, 70, 80, dan seterusnya. Seperti biasa kita urutin dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Letak persentil 11, data ke I per 10 N ditambah 1. I-nya itu tadi adalah 11, jadi 11 per 10, jumlah datanya 10, 10 ditambah 1, jadi 11 per 10 dikali 11. 11 dikali 11, 121 per 100. Jadi hasilnya adalah 1,21. Maka K-nya 1, D-nya 0,21. Lalu kita masukin lagi ke nilai DK sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurang XK. XK itu adalah 25 ditambah D, D-nya itu 0,21 dikali X2. Kenapa X2? Karena K-nya 1 ditambah 1 jadi X2 dikurang X1 yaitu XK. X1 25 ditambah 0,21, X2 35 dikurang X1 25. Jadi 25 ditambah 0,21 dikali 10. 25 ditambah 2,1 hasilnya 27,1. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Halo teman-teman, sekarang kita cari P90-nya. Tadi kan kita udah cari P11-nya, sekarang kita cari P90-nya. Jadi kita masukin aja ke rumus data ke I per 100 dikali N ditambah 1. Data ke I adalah 90, jadi 90 per 100 dikali N ditambah 1 itu 10 tambah 1. Jadi data ke 90 per 100 dikali 11, 90 dikali 11, 990 per 100. Maka K-nya adalah 9, D-nya adalah 0,9. Kita masukin lagi ke nilai DK sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurang XK. Jadi DK-nya, XK-nya itu adalah X9 karena K-nya 9 ditambah D, D-nya itu adalah 0,90 dikali XK ditambah 1. K-nya itu kan 9 ditambah 1 hasilnya 10, jadi X10 dikurang XK. XK-nya ini harusnya 9 ya guys, bukan 11. Di sini ada typo sedikit. Jadi X9 itu adalah 91 ditambah 0,9 dikali X10 itu adalah 95 dikurang X11 itu adalah 91. X9 itu adalah 91. Jadi 91 ditambah 0,9 dikali 4. 91 ditambah 3,6 hasilnya 94,6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.